untuk ini suara kami masuk atau seperti apa Pak? Selamat siang juga Ibu, suaranya sangat jelas. Untuk itu kami kembali bertanya, apa suara kami jelas Bu? Ya Pak, sudah masuk, suaranya sudah cukup jelas. Makasih, alhamdulillah Bu. Apakah ini sudah siap Bapak Ibu dari Bapak Sendari? Jika memang sudah siap, kita mulai saja Bapak Ibu. Siap, sudah siap Bu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, salam sejahtera juga bagi kita semua. Terima kasih untuk Bapak Skendari telah menerima kami. Perkenalkan dulu Pak, kami TPN dan Kemenpan RB. Kebetulan kami ada 2 orang hari ini, saya sendiri Yanti Syarika dan juga ditemani oleh rekan saya Mbak Ika Yunita. Hari ini kita berdua akan mendalami Pak, ini sebetulnya tahapan lanjutan dalam evaluasi SEDI kita, yaitu desevaluasi terkait dengan bagaimana Bapak Ibu mampu memaparkan perkembangan kemajuan dari pembangunan SEDI di Bapas kelas 2 Kendari. Kalau sudah tidak ada yang ditunggu lagi dan sudah siap, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk memaparkannya atau memberikan informasi kepada kami. Kami berikan waktu kurang lebih 20 menit. Kepada Bapas kelas 2 Kendari, kami persilakan. Siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para penguji atau tim evaluasi tim TPN. Serta saya juga sampaikan terima kasih kepada para tim Pokja dan anggota tim Pokja yang telah hadir menampingi saya. Baik, nama saya Hasrudin. Saya sekarang ini adalah Kepala Bapas kelas 2 Kendari. Akan memberikan pemaparan tentang tentang pembangunan strategi zona integritas wilayah bebas dari korupsi di Bapas Kendari. Next. Ini adalah tempat pelayanan yang di layar ini adalah Bapas Induk, kemudian ada 2 pos Bapas Rutan Unaha dan pos Bapas Rutan Kolaka. Next. Kemudian ini profil, kita juga sudah ada video profil Bapas Kendari terletak di ibu kota provinsi dengan jumlah pegawai 61 orang terdiri dari 4 pejabat struktural dan 42 orang pejabat penting kemasyarakatan dan 15 orang JFU. Jumlah klien pemimpin kemasyarakatan saat ini 960 orang dengan rasio perbandingan petugas PK 1:23. Next. Kemudian ini anggaran DIPA tahun 2020 Bapas Kendari mendapatkan 4,2 sekian miliar dan sampai di triwulan akhir 3 ini sudah 90,60%. Next. Ini adalah awal pembangunan zona integritas yang mana waktu itu kita para OPD di seluruh Sulawesi Tenggara dihadirkan di kantor wilayah oleh Pak Kakanwil, dihadiri oleh Pak Sekjen waktu itu, dan kemudian dihadiri oleh tokoh-tokoh penting di Sulawesi Tenggara, Gubernur, Kapolda dan semua untuk pernyataan penandatanganan zona integritas dan komitmen bersama untuk pelaksanaan zona integritas. Next. Nah, ini tindak lanjut dari deklarasi yang ditampilkan tadi. Bapas Kendari menindaklanjuti dengan melakukan penandatanganan janji kinerja dan dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas. Next. Ini adalah rapat-rapat untuk program-program
yang kami akan laksanakan dalam zona integritas next. Mohon izin saya berdiri. Nah, kemudian tindak lanjut dari apa yang telah kami laksanakan di atas dengan komitmen yang kami sudah laksanakan, kami akan melaksanakan 6 area perubahan yang ada di Bapak Sendari Teks. Ini adalah proses pelaksanaannya, rapat pembentukan tim kinerja, semua kita hadirkan pegawai untuk bersama-sama berkomitmen. Mohon izin Bapak. Siap. Mohon izin Pak Ilham. Ini paparan Bapak di layar kami freeze Pak. Kurang Bu, tunggu Bu. Stop share dulu ya. Izin Bu. Tunggu Pak, kita share screen. Ya, Siap. dia freeze paparannya. Tapi kalau misalnya nggak bisa share screen nggak apa-apa. Yang penting Bapaknya menjelaskannya, suaranya lebih diperjelas lagi nggak apa-apa Ya. Pak. Kemudian, Bisa lanjut Pak. ya, kemudian dilanjutkan dengan asesmen untuk calon anggota tim kerja yang dilaksanakan oleh saya selaku Kawapas dan para kasubsi. Kemudian setelah itu kami melakukan rapat untuk perumusan rencana kerja dan target prioritas yang akan kami laksanakan. Coba Ines. Terus, nah ini kami sudah masuk di area manajemen perubahan. Jadi sudah terbentuk, sudah ada data dokumen data integrasi yang kami sudah tandatangani. Kemudian hal-hal yang kami sudah laksanakan di Bapas Kendari saat ini, implementasi dan pelaksanaan itu adalah pertama, kami ingin melakukan perubahan. Kami mengimplementasikan dalam perubahan mindset kepada teman-teman, yang mana di dalamnya adalah bagaimana kami harus merubah pola pikir dari teman-teman dan budaya kerja. Oleh karena itu, kami sepakat untuk mengambil moto bekerja dengan panggilan hati, sepenuh hati dan hati-hati, agar pola-pola pikir dan budaya kerja yang satu diantaranya atau contoh-contohnya pegawai yang datang terlambat, pulang duluan, kemudian menjadikan pekerjaan tidak tuntas dilaksanakan, berpakaian dinas masih tidak disiplin. Alhamdulillah implementasi dari itu sekarang di Bapas Kendari sudah bisa kita lihat dari tadinya di dalam pelaksanaan apel hanya sekitar 50 atau 60%, saat ini Bapas Kendari sudah 80 bahkan 90% teman-teman sudah mengikuti kegiatan apel. Kemudian daripada itu terlihat juga pakaian dinas, teman-teman sudah memakai pakaian dinas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Permen. Kemudian pekerjaan-pekerjaan juga sudah tidak ada lagi yang pekerjaan membiasakan hal-hal yang biasa, tetapi semua ketentuan pekerjaan itu harus sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang ada. Kemudian kami juga menekankan kepada teman-teman dan kita sudah sepakat semua bahwa semua teman-teman harus bisa menjadi agen perubahan di dalam pelaksanaan zona integritas menuju BBK. Kemudian penata tata laksanaan, implementasi dari itu, kami di Bapas Kendari sudah melaksanakan membuat alur pelayanan sesuai dengan SOP, sesuai dengan layanan yang akan kami laksanakan. Apakah pelayanan menyangkut masalah klien dewasa maupun klien anak. Hal itu kami bikinkan banner supaya alur pelayanannya itu jelas dan dapat dilihat oleh masyarakat. Berapa waktu yang dibutuhkan dan apa-apa yang harus disiapkan di dalam pelayanan itu. Kemudian untuk keterbukaan dengan publik, kami juga menyediakan di media sosial, apakah itu lewat Facebook, Instagram atau Twitter. Tujuannya agar supaya apa yang kami laksanakan di
Bapas kegiatan-kegiatan itu dapat terekspos dan dilihat oleh khalayak publik. Kemudian yang ketiga, ini menyangkut masalah e-COVID. Di Bapas Kendari saat ini implementasi dari pelaksanaan ini, semua kegiatan-kegiatan pelayanan baik di fasilitatif terlebih lagi di teknis, kami sudah melaksanakan kegiatan dengan teknologi informasi. Contoh, pelaksanaan e-keuangan ada aplikasi Cyber, kemudian SABMN, kemudian kepegawaian kami punya Sisumaker, kami punya aplikasi Sipek. Nah, kemudian untuk di teknis kami punya aplikasi SDP, kami punya aplikasi dan data untuk warga binaan. Kemudian kami juga punya aplikasi untuk pengawasan terhadap narapidana, dan punya juga aplikasi-aplikasi untuk anak, terutama di saat sidang di pengadilan kita tidak perlu hadir ke sana, apalagi sekarang ini saat COVID, tapi cukup di tempat ini kami sudah bisa terhubung dengan pelaksanaan sidang. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia, implementasi dari pelaksanaan di Bapas Kendari di dalam penempatan pegawai kita berdasarkan dengan kebutuhan dan kompetensi. Kemudian kami juga melakukan mutasi internal dalam rangka penyegaran dan pengembangan karir sesuai dengan kompetensi dari petugas yang dimiliki. Kemudian memberikan penghargaan atau reward kepada petugas-petugas yang memang mempunyai prestasi yang baik. Di samping itu juga kami juga memberikan punishment, teguran kepada teman-teman yang belum sepenuhnya mendukung kegiatan untuk berkomitmen di dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas ini. Kemudian untuk mendorong dan memotivasi supaya teman-teman petugas Balai Pemasyarakatan khususnya BK agar mereka bekerja lebih profesional, maka saya selaku Kabalapas selalu mendukung dan memotivasi untuk memberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan diklat, apakah itu yang dilaksanakan di kementerian maupun yang dilaksanakan oleh stakeholder kami, mengikuti seminar-seminar. Kemudian kami juga penguatan dalam Cooperative University. Kemudian penguatan akuntabilitas. Penguatan akuntabilitas di sini saya selaku Kabalapas dan unsur pimpinan yang lain di dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, kami selalu terlibat untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan agar pelaksanaan antara pekerjaan dan anggaran betul-betul terimplementasi dengan indikator-indikator sebagaimana yang ada di dalam pelaksanaan anggaran atau IKPA, agar apa yang dilaksanakan mengenai sasaran ada nilainya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian penguatan pengawasan implementasi dari ini di Bapas Kendari kami membuatkan banner, tujuannya agar masyarakat tahu. Ini kami bikin banner di depan kantor agar masyarakat tahu bahwa di Bapas Kendari semua petugas di Bapas Kendari baik di fasilitatif maupun di teknis di dalam melaksanakan tugas tidak ada pungutan liar yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, kami juga menyediakan tempat pelayanan untuk pengaduan baik di depan kantor ada box maupun di media. Kami juga menyiapkan itu agar masyarakat bisa mengawasi apa yang kami laksanakan. Kemudian di semua petugas di Bapas Kendari di dalam 1 tahun sudah melaporkan harta kekayaannya secara teratur melalui aplikasi LKHSN dan LHKPN. Kemudian ini
area keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami implementasi dari ini di dalam mendukung pelaksanaan zona integritas. Kami Bapas Kendari sudah berkomitmen untuk melakukan pelayanan publik, menyediakan fasilitas layanan seperti dari tadinya ruang tunggu yang tidak ada, kami sudah siapkan itu. Kemudian ruang konseling, kemudian tempat bermain anak, kemudian kursi roda untuk penyandang cacat. Kemudian kami juga menempatkan pegawai-pegawai, memperkuat posisi pos Bapas saat ini yang ada di pos Bapas Kolaka dan pos Bapas Unaha. Gunanya agar apa? Untuk memotong jarak, karena antara Unaha dan Kolaka itu ratusan kilometer, agar klien-klien kami yang ada di Kabupaten Kolaka Utara, Kolaka Timur, dan Kolaka serta Konawe tidak usah lagi mereka jauh-jauh datang harus melapor di Bapas Induk, tetapi mereka cukup melakukan pelaporan dan melakukan pengawasan dari pos-pos Bapas yang ada di pos Bapas Kolaka dan pos Bapas Unaha. Kemudian menyangkut masalah layanan inovatif. Layanan inovatif, kami juga sudah berkomitmen di Bapas Kendari untuk melaksanakan teknologi informasi. Salah satunya adalah layanan untuk pendampingan anak. Untuk pendampingan anak kami punya WA group kepada para stakeholder, baik itu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk mempercepat waktu agar cepat direspon dari permintaan mereka. Kemudian untuk pelayanan di klien dewasa dan klien anak, kami juga memanfaatkan aplikasi database pemasyarakatan, kemudian membentuk juga WA dan terhadap narapidana. Contoh yang kami sudah laksanakan saat ini dan itu hampir hari-hari adalah pengawasan klien kami yang asimilasi. Jadi kita membentuk itu tidak usah kita harus ke sana, tetapi hampir setiap saat kami terkoneksi dengan mereka. Bahkan kita membuatkan aplikasi Zoom. Jadi kita sudah bagikan, tidak perlu lagi mereka harus datang ke sini. Apalagi kami ini ada di Bapas Ibu Kota dengan rentang daerah-daerah yang cukup jauh seperti itu. Demikian Ibu yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Makasih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak atas pemaparannya. Nah, ini sekarang kita akan melakukan diskusi tanya jawab ya. Saya berdua sedang Mbak Ika akan istilahnya memperdalam tuh hasil dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Kepala. Nah, ini ada beberapa hal Pak yang ingin kami pertanyakan nih Pak. Ini metode pendampingan pada persidangan anak tadi atau kasus anak, ini maksudnya Bapak istilahnya memfasilitasi dari WA group, terus maksudnya koordinasi dengan APH atau seperti apa ya Pak ya bentuknya? Maksudnya nggak betul, saya kan pengen tahu nih alur prosedur realnya seperti apa Pak. Bantu dijelaskan Pak. Terima kasih Ibu. Jadi memang ini terkait dengan Undang-Undang 11-12 menyangkut masalah pendampingan, dan memang kami PK Bapas punya tugas dan fungsi serta peran untuk melakukan pendampingan, terutama anak-anak yang di bawah umur 18 tahun ketika dia melakukan satu tindak kejahatan. Oleh karena itu WA Group ini dengan penyidik sangat dibutuhkan, karena aturan di Undang-Undang 11-12 itu dalam 1 kali 24 jam PK Bapas atau pembimbing pemasyarakatan itu harus wajib melakukan pendampingan. Nah, oleh karena itu, kalau kita harus menunggu surat sebagaimana biasa, itu akan terlambat. Oleh karena itu kita sepakat membentuk WA Group kepada teman-teman pendidik. Jadi tinggal mereka sampaikan WA, lalu umpamanya ini yang ada di Kolaka, umpamanya Kolaka itu jauh. Nah, tinggal saya disposisi lewat itu sambil menunggu ketika sudah selesai suratnya yang sifatnya fisik. Jadi
Demikian. Dan ini sudah kami laksanakan ketika kami harus bertekad untuk BDH. Nah, kebetulan teman-teman kepolisian juga seperti ini. Sama juga untuk pendampingan sidang. Apalagi sekarang ini suasananya COVID. Jadi di tempat ini Bu, tidak perlu lagi kita ke sana. Mereka teman-teman PK sudah punya aplikasi. Bahkan saya sering datang melihat bagaimana mereka lagi melakukan sidang online. Persidangan baik. Tadi untuk masalah bentuk pendampingan kita ya Pak ya dalam kasus-kasus persidangan baik yang anak maupun yang dewasa. Nah selanjutnya Pak untuk masalah urusan pembinaan kita kan juga diminta untuk istilahnya aktif terlibat dalam hal pembinaan entah itu nanti keterampilan atau kepribadian. Nah di sini Bapak apakah melakukan sendiri atau ada pihak-pihak lain yang digandeng Pak? Jadi kalau kita istilahnya melakukan pembimbingan, jadi napi-napi yang sudah integrasi, artinya bebas PB dan PB. Itu memang satu kewajiban kami sebagai petugas PK untuk melaksanakan itu. Oleh karena itu, suasana COVID seperti ini juga kami memakai IT juga, punya SOM. Jadi semua warga binaan yang sudah di luar dalam pengawasan kami, dalam pembimbingan kami dan pengawasan kami itu kita bagikan. Dan alhamdulillah berjalan dengan bagus. Jadi kami untuk kan pembinaan itu ada dua, ada kemandirian dan kepribadian. Jadi kita lebih cenderung saat ini ke kepribadian. Bagaimana membimbing mereka agar tidak kembali lagi mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan ketika sekitar bulan 3 waktu itu. Udah berapa kali Pak ngadain Zoom-nya Pak untuk yang masalah pembinaan kepribadian ini? Kalau Zoom hampir setiap hari kalau bisa. Oh gitu. Iya, hampir setiap. Karena itu kita pantau terus. Kita pantau apa yang dia lakukan, bagaimana keadaannya, kondisi kesehatannya, kondisi dengan masyarakat di sekitar dia, bagaimana kehadiran, apakah dia sudah ada perubahan atau bagaimana. Nah, untuk masalah keterampilan sendiri, Pak, gimana kita mendorong pembinaan untuk keterampilan bagi klien-klien kita nih, Pak? Apa yang dilakukan oleh Bapas? Kami bekerja berdasarkan dengan ada master plan. Jadi berdasarkan hasil asesmen kami. Nah, kita bekerja sama dengan, kalau narkoba kita banyakkan bekerja sama dengan BNN. Terutama untuk menggiring mereka BNN. Untuk mendorong mereka, mengiring mereka agar kalau ada kesempatan, biasa kita kerjasama juga untuk melakukan rehab. Kemudian kalau napi-napi biasa, kita lihat kondisinya, kita biasa juga kerjasama dengan BLK. Biasa kita bekerjasama dengan BLK untuk kegiatan-kegiatan kemandirian. Biasa kita kesini dulu untuk kegiatan-kegiatan. Termasuk Pokmas, kelompok pemasyarakatan peduli warga binaan yang ada di luar. Sejauh ini Pak, kalau Bapak bisa memberikan gambaran ke kami dari semua klien kita yang istilahnya sudah mampu tertangani atau istilahnya mampu ditempatkan kayak di BLK atau di Pokmas-Pokmasnya itu berapa persen Pak? Untuk mendapatkan pelatihan keterampilan supaya gitu-gitu. Pemberdayaan buat dia. Iya, sekitar ada 60%. Persoalannya 60%. Iya. 60%. Kadang kita juga sudah titik mereka, tetapi kadang mereka tidak ada yang tidak serius melaksanakan, apalagi di saat seperti ini. Jadi itu hambatan. Harusnya kan sebenarnya memang kalau pembinaan kemandirian seperti itu memang harus kita PK-nya itu harus menuntut. Tetapi ya apalagi sudah zona merah untuk Sulawesi Tenggara ini, makanya kami lewat virtual saja. Kita selalu mendorong.
Nah, apa yang dilakukan oleh Bapak sebagai kepala Bapas untuk memantau nih pola hubungan atau istilahnya interaksi antara PK dengan para klien Pak, untuk memastikan bahwa tidak ada benturan kepentingan. Ya tadi seperti Bapak tadi sampaikan bahwa untuk meyakini bahwa tidak terjadi pemungutan liar di luar daripada yang ditetapkan. Itu bagaimana cara pemantauan atau monitoring yang dilakukan oleh Bapak sebagai kepala Bapas memantau PK-PK kita nih, interaksinya dengan para klien. Jadi kan dalam saat-saat tertentu klien-klien itu memang harus datang melapor di Bapas. Di saat itu saya itu kan terkontrol di situ, ditaruh bahwa kliennya ini PK-nya ini. Saya tanya apa yang dia lakukan terhadap Bapak, karena mulai dari awal pembuatan litmas sampai akhir pembimbingan dan pengawasan. Nah itu umpamanya kalau ada celah di situ, nah itu yang kita awasi terus. Dan saya ingat Bapas PK Bapas sekarang ini sudah tidak ada yang melakukan seperti itu, karena memang kita memberikan penguatan terus, termasuk warga-warga binaan kita memberikan jangan melakukan itu. Lagian teman-teman juga, jadi tadi yang kita bilang, kita harus bekerja dari panggilan hati, sepenuh hati dan hati, karena inti dari integritas adalah nilai-nilai kejujuran yang harus kita kedepankan. Kemudian ada bahasa grup, ada grup. Saya kan pantau terus semua narapidana yang dalam pembimbingan dan pengawasan Bapas Kendari, saya ikut masuk di situ. Jadi kalau ada apa-apa pasti mereka menyampaikan kepada saya. Termasuk komunikasi di WA-nya saya pantau terus, hampir setiap malam dan hampir setiap hari. Mau informasi tambahan Pak, ini rasio antara PK sama klien di sini 1 banding berapa ya Pak? 23. 1 banding 23 ya rata-rata ya Pak? Oke. Nah, ini juga Pak, saya ingin tanya nih terkait dengan istilahnya secara fisik kantor kita nih. Nah, kalau misalnya saya klien, istilahnya datang gitu-gitu untuk tak janji temu atau istilahnya ingin melakukan konsultasi atau di luar daripada layanan yang lain yang disediakan oleh Bapas, itu mekanismenya bisa Bapak ceritakan nggak dari awal saya masuk sampai nanti saya mendapatkan pelayanan dari teman-teman di Bapas kayak gitu. Misalnya saya klien gitu, tolong bantu diberikan ilustrasi atau gambarannya Pak. Saya nanti ketemu dengan siapa, step-stepnya itu bisa Bapak ceritakan nggak? SOP itu standar operasional dalam penerimaan klien. Katakanlah klien untuk datang melapor. Kalau untuk datang melapor cukup dia datang sama piket. Nah, kemudian piket mengarahkan kepada PK-nya, siapa yang menangani itu. Nah, kemudian ada juga biasa penjamin. Jadi klien sebelum dibebaskan keluar itu kan harus ada penandatanganan MOU antara PK dan penjamin. Nah, itu juga begitu. Jadi datang, makanya tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sudah bikinkan banner di luar, bahkan kalau malam itu ada lampunya di luar kantor. Nah, diarahkan juga ada kita punya piket khusus yang mengarahkan teman-teman yang akan datang. Nah, kemudian diarahkan untuk kasih ketemu di ruangan tunggu oleh PK. Seperti itu mekanismenya. Nah, ada kayak duta layanan atau orang nggak Pak istilahnya yang kayak pasti awal tuh menyambut kayak istilahnya mengarahkan gitu loh Pak. Ini kamu mau kemana? Atau kalaupun nggak ada duta layanan, minimal security-nya kita bisa memberikan informasi dari awal masuk gitu. Oh siap, kalau itu ada. Setelah kita untuk WDK ini berkomitmen untuk pelaksanaan WDK. Kalau dulu memang tidak ada Bu. Sekarang sudah ada duta layanan, bahkan ada selempang yang kita sudah bikinkan, dan memang itu yang saya bilang tadi, merubah pola pikir. Kalau tadinya ya bagaimana kalau tamu datang, sekarang memang kita bahkan melakukan penilaian, bagaimana kita tegur sapa, kemudian kita mengarahkan, kan seperti itu, harus berubah itu. Itu Bu kita sudah laksanakan. Saya ingat itu kita sudah laksanakan terhadap duta layanan kita, dan itu yang
itu adalah pegawai-pegawai kita. Ini dalam kaitannya dengan peningkatan pelayanan untuk BPK. Demikian, Bu. Oke, satu lagi Pak, ini pertanyaan kami terkait dengan masalah keamanan sama integritas di kantor kita. Apakah nanti misalnya ada klien yang datang, terutama misalnya meminta pelayanan bagi Bapas, itu ada ruangan khusus atau masih bisa diterima di ruangan PK-nya sendiri atau ruangan pejabat yang lainnya? Atau memang ini ada area yang boleh dikatakan tidak boleh dimasuki oleh orang luar atau tamu kayak gitu, kecuali mungkin tamu atasan ya, atau tamu pimpinan ya gitu. Maksudnya para pengguna layanan kita tuh ada kayak batas-batas yang jelas, ini sampai di mana dia bisa masuk ke area kantor kita gitu. Siap, Ibu. Jadi memang untuk saat ini kita sudah siapkan memang ruangan konseling ada di suatu ruangan konseling. Nah, jadi pembimbingan di situ nanti. Oke, ruangan konseling kan bisa rasio, maksudnya kuotanya bisa berapa orang Pak sekali diterima di ruangan konseling itu? 2 orang. Jadi kita ada juga ruangan tamu. Jadi kalau memang umpamanya bertepatan datang di atas dari 2 orang, di ruangan tamu juga ada. Dan itu kita sudah siapkan. Oh, ada ruang tunggu berbeda ya, maksudnya sebelum nanti dia datang kayak gitu ya Pak ya? Iya. Maksudnya terlayani misalnya kalau misalnya penuh kayak gitu. Iya. Oke. Selanjutnya Pak, ini terkait juga masalah monitoring kinerja para istilahnya pegawai-pegawai kita. Nah, dan itu juga istilahnya juga untuk mengetahui bagaimana proses para klien ini, apakah dia sudah selesai program pembinaannya atau dia kapan harus selesai wajib lapornya, itu kita memantaunya dari mana Pak? Kalau itu memang ada buku pembimbingan, gitu. Iya. Jadi ketika dia datang, mereka datang, nah, sudah termasuk itu. Jadi setelah itu kita memberikan penguatan agar dia tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi, memang harus kita tanda tangan. Nah, harus kita tanda tangan bahwa bukti dia sudah datang melapor. Kalau umpamanya warga binaan kita tidak datang itu, kita sebenarnya kalau kondisi normalnya harus kita kunjungi, namanya home visit. Dan ini kita laksanakan dimanapun mereka berada. Kita harus kunjungi ke sana, melihat keseharian dia bagaimana. Karena yang namanya dia kan kita pantau. Sudah memang tugas PK melakukan pemantauan. Tetapi saat ini memang karena kita dibatasi oleh COVID, dan oleh karena itu kadang secara virtual saja. Dan kadang kita juga minta tolong kepada pemerintah setempat juga biasa kita. Apa yang dia lakukan di situ? Jangan sampai memang dia namanya juga warga binaan masih bisa umpamanya dia memberikan jawaban yang tidak pasti. Tetapi kalau pemerintah setempat itu yang maksudnya tadi Bapak meminta tolong dengan pemerintah setempat tuh siapa Pak? Kepala desa. Oh, kepala desanya. Nah, itu untuk mekanisme koordinasi itu apakah ada jalur khusus atau istilahnya ya kasuistis saja, atau memang kita punya kayak semacam forum gitu loh Pak, komunikasi dengan para desa atau para camat di tempat-tempat, di seluruh tempat yang wilayah kerjanya Bapas ini. Jadi misalnya untuk pemantauan di lapangan, karena misalnya teman-teman Bapas nggak bisa turun, mungkin kayak ada istilahnya koordinasi lah dengan pemerintah setempat gitu. Ada nggak Pak kayak gitu? Sebenarnya ada, memang seperti itu. Cuma itulah tadi yang kita bilang, karena memang kondisinya COVID seperti ini. Kalau yang bisa kita jangkau dan memang zonanya bukan zona merah, kita langsung ketemu dengan kepala desanya, karena memang dalam persyaratan untuk mendapatkan hak asimilasi dan integrasi itu memang harus dijamin juga oleh pemerintah setempat. Oleh karena itu memang antara petugas PK dengan petugas dengan kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat di situ, karena informasi dari mereka tuh tidak cukup dari keluarganya. Oke, nah Pak, ini wilayah kerja kita Pak mau informasikan, soalnya tadi di paparan Bapak kan sempat nge-freeze tuh profil Bapak nggak bisa ditampilkan. Kita wilayah kerja kita ada berapa kabupaten kota, ada mungkin misalnya menaungi wilayah kerja kita berapa gitu loh Pak? Siap itu. Jadi Bapas Kendari kan Bapas itu adanya di ibu kota provinsi, mempunyai wilayah tugas 7 kabupaten dan 1 kota. Kota di Kendari 7 kabupaten sama 1 kota. 1 kota. Nah,
untuk istilahnya nih Bapak bisa menjangkau ke 7 kabupaten sama kota. Nah misalnya kalau ada yang perlu wajib lapor seperti apa Pak? Mereka benar-benar harus datang ke Bapas kita ya? Ya, dan itulah yang kita bilang tadi. Jadi untuk meningkatkan pelayanan kita, sebagaimana di area yang di poin 6 tadi, kenapa kemudian setelah kita WBK kita pelajari ini harus kita potong jalur mereka, karena terutama yang kabupaten-kabupaten yang jauh dari ibu kota. Kolaka Utara, Kolaka dan Kolaka Timur itu ratusan kilometer, termasuk. Nah, oleh karena itu saat ini kita melakukan penguatan lewat pos-pos Bapas. Jadi di pos Bapas bertempat di Rutan Unaha dan Rutan Kolaka itu kita tambah tenaga di sana. Ada 5, ada 3 setiap pos Bapas. Ada 3 berapa? Ada 3 petugas yang kita tempatkan di sana. Ada 3 petugas. Nah sekarang kita punya berapa pos pembantuan Bapas? 2 Bu. Ada 2. Kabupaten Unaha berada di Rutan Unaha, dan Kabupaten Kolaka itu ada 3 juga di sana. Kabupaten Pemekarannya Kolaka itu ada di Rutan Pos Bapas Kolaka. Nah, jadi klien-klien kita yang kita awasi itu tidak perlu harus mereka datang lagi Bu ke sini. Jauh sekali. Ongkosnya saja ke sini sudah berapa? Ada bahkan yang 250.000. Itu perjalanan 1 hari. Belum lagi jangka waktunya. Oleh karena itu tidak perlu datang ke sini, tapi cukup di pos Bapas saja. Oke. Baik, kira-kira Mbak Ika ada yang mau ditanya? Ini nggak nih? Oke, baik Bapak, saya rasa untuk dari kami sudah banyak hal yang tidak kami dapatkan informasi Pak. Sebentar. Oh ya Pak, ini saya mau tanya juga nih, kita sudah kan, Mbak tadi bilang menjalin kerjasama dengan Pokmas dan BLK. Ini sudah berapa banyak mungkin nota kesepahaman atau MOU yang berhasil kita jalin dengan pihak-pihak yang bisa membantu untuk memberikan pembinaan keterampilan? Atau kalau lebih bagus lagi, misalnya Bapas bisa mampu membukakan channel ke perusahaan-perusahaan atau mungkin tempat-tempat usaha untuk para warga binaan atau klien kita mungkin bisa ditempatkan di sana. Siap Ibu. Jadi memang Pokmas ini kan baru terbentuk sekitar 1 tahun yang lalu lewat program dari Dirjen Pas. Jadi tujuan dari Pokmas ini adalah sebagai partner kerja kami untuk turut mengawasi, memberikan bimbingan dan memberikan rata-rata kan pengusaha yang kita ganti, rata-rata pengusaha. Teman-teman kita yang klien yang belum dapat pekerjaan, kadang mereka pekerjaan di situ Bu. Dan ini sudah ada beberapa yang betul-betul, apalagi mohon maaf Bu, ada beberapa itu memang mantan napi juga yang sudah sukses, yang sampai sekarang ini masih membangun komunikasi yang baik dengan kita. Bahkan ketuanya itu bisa ada grupnya itu saya pantau terus juga, itu namanya Pak Haji Kasih. Bisa kita itu mempekerjakan juga di situ teman-teman, karena dia itu kontraktor dan banyak sub-sub usahanya itu teman-temannya yang dia kan ke situ. Kemudian di BLK jadi ini tadi jumlahnya ada 14 Bu, kalau saya tidak salah. Tetapi jujur saja tidak semua juga yang aktif. Tidak semua aktif, tapi yang aktif itu ada 5. Itu aktif betul. Kalau untuk instansi pemerintah memang kita bekerja sama dengan BLK. Dan kemudian kita bekerja sama juga dengan Departemen Agama. Kebetulan kantor kami di samping itu sudah ada penandatanganan itu untuk menyangkut masalah pembinaan kepribadian. Kepribadian. Oke. Oke, ini Mbak Ika mau tanya sesuatu Pak, silakan Mbak Ika. Siap. Ini banyak Pak. Tadi kan dari keterangan Bapak sudah ada beberapa klien dari kita yang sudah akhirnya mendapatkan pelatihan baik di BLK maupun di Pokmas gitu. Katanya sekitar 60%.
Nah, mungkin setelah ditempatkan ini pernah di kita sudah pernah ada mekanisme untuk mengetahui maksudnya survei kepuasan atau seperti apa gitu kepada klien-klien yang mungkin sudah ditempatkan atau seperti apa? Itu lewat penyampaian dari teman-teman Pokmas. Mereka menyampaikan kepada kami bahwa teman-teman yang kami pekerjakan ada sekian yang dipekerjakan di sini, ada sekian yang dipekerjakan di tempat yang lain. Nah, cuma memang kendalanya karena kami kan komunikasi terus, terutama mohon maaf ini kalau kasus-kasus tertentu, terkadang mereka itu tidak menerima, apalagi kalau pencurian. Karena ada keluhan juga nggak bisa kalau mau dititip di sini kalau pencuri, dia tidak bisa dipercaya. Sama waktu kita menitip anak di bawah umur yang untuk program kerja sosial, kita juga menitip di tempat salon, kebetulan perempuan. Aturannya kan harus 3 bulan waktu itu, baru 1 bulan sudah komplain tukang salon itu, waduh nggak bisa ini kalau seperti ini. Akhirnya ya kita mau bikin apa Bu? Seperti itu Bu gambarannya. Oke, ada lagi baik Pak yang mau ditanyakan? Oke, baik Bapak, terima kasih banyak Pak Ilham. Pak Ilham ya? Hasrudin Bu. Oh Pak Hasrudin, karena namanya di sini. Apa Bu? Iya, karena namanya saya pikir Bapak Sekendari ya. Oke, mohon maaf, mohon izin Pak. Kita sudah rasa sudah cukup Pak dari kami informasi yang disampaikan oleh teman-teman dari Bapak Sekelas Sekendari. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf ya Pak, kalau misalnya dalam hal penyampaian dari kami berdua atas komentar, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami ucapkan untuk selalu sukses untuk teman-teman di Bapak Sekelas Kendari. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan Pak di sana. Kami mohon izin mengakhiri Pak sesi ini untuk teman-teman Bapak kelas kedua Kendari. Apabila sudah tidak ada lagi mungkin dari teman-teman Bapak yang ingin istilahnya menambahkan lagi. Kalau sudah tidak ada, kami dari TPN sudah mencukupkan Pak. Siap Ibu. Gimana? Saya juga mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih yang sangat dalam kepada Ibu. Karena ini memang sesuatu yang kami sudah tunggu-tunggu mulai dari bulan 2, bayangkan Bu. Siang malam kita menyiapkan dokumen apa semua, tapi terbentur waktu itu di bulan 3 oleh COVID. Namun demikian bahkan hari ini ada salah satu anggota kami yang sebenarnya terpapar. Iya Bu, terpapar. Kepingin sekali datang ke sini. Betapa semangatnya teman-teman ini. Oleh karena itu kita dulu. Bapak sekalian. Bapak sekalian. Makasih Bu. Terima kasih banyak Bapak. Silakan. Sudah kembali aktivitasnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Siap sudah. Beda. Ini waktu masih di Ciri-ciri. Begitu saya lihat orang buat selesai bola-bola. Jangan kepapas. Kau sini. Hah? Tangannya di sini. Ada ininya. Dari itu Mayudo. Nanti dah. Operator. Ini memang sudah tanda-tanda. Soalnya kata orang yang dibilang tulis namanya masih ada setengah jam belum berhenti nih. itu karena doa. Iya betul Bapak. Iya yang kita pakai. Ada mati kan? Baru lancar Pak.